jadi Bapak perkenalkan, kita dari Prodi D3 Bahasa Inggris. Nama saya Dewi Rodatul Mukawilia, biasanya dipanggil Emalia, dan teman saya Sakyati, Bapak biasa dipanggil Saki. ya. Kita bertujuan untuk wawancara Bapak buat menggali lebih dalam informasi dari makalah yang kita buat, yaitu tentang bahasa, dimana itu kita mengambil bahasa dalam bentuk gestur begitu. Dari Bapak sendiri boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Bapak Ari Yadiawan, selaku Ketua RT 1 Kelurahan Kendeng. Ini tempat tinggal saya, saya kali gitu. Saya semenjak 2018 sampai sekarang masih jadi ketua RT. Lama juga ya, hampir 7 tahunan. Itu masih dipercaya sama warga. Pertanyaan pertama, mengingat bahasa dapat ditunjukkan melalui tingkah laku seperti membungkukkan badan sebagai tanda kesopanan dan bersalaman saat bertemu dengan orang. Apakah hal tersebut juga menjadi hal yang lumrah di lingkungan RT 1 ini menurut Bapak? Ya, pertanyaan tadi memang dari saya cermati, saya selaku ketua RT sampai waktu bekas menjadi ketua RT, memang gestur itu ya, bahasa tubuh itu untuk keseharian itu memang masih yang bersangkutan tahu ada orang tua, atau anak atau remaja atau orang yang dewasa ya, memang membungkukkan kepala, membungkukkan badan. Kalau memang bersalaman memang nggak begitu jarang, sudah ada acara tertentu ya, misalnya arisan itu mesti ya ketemu saling antar warga bersalaman. Jadi masih dipakai lah untuk membuang kepala kalau memang melewati yang bersangkutan lah, atau jalan melewati yang bersangkutan untuk keseharian di sini ini masih dipakai lah. Itu tujuannya untuk menghormati kan yang lebih tua, yang jelas. Jangan anak muda malah anak remaja, anak kecil saya malah bukan kepala sekali. Khususnya anak-anak ngaji itu memang saya salut, sopan, ada tetap namanya masih punten itu masih ada lah dipakai seperti itu. Apakah signifikan mengenai perubahan sikap warga dari waktu ke waktu, misal dari Bapak pertama menjadi ketua RT sampai sekarang, apakah ada perbedaan itu dalam gestur atau cara menyapa gitu warga di sini, atau mungkin pas COVID itu Bapak merasakan perubahan sendiri? Oh ya, memang khususnya masalah perubahan ya, pas kesehariannya di sini ya, kalau menurut sekali masalah pas corona ya kan, semuanya itu kan tetap batasan ya, dibatasi semua lah, kayak untuk kehidupan sehari-hari, untuk keluar rumah dan sebagainya kan. Karena itu saya dari mulai jadi RT yang memang setiap tahunnya ya tidak ada perubahan lah, soalnya sini masih menggunakan rupanya jiwanya sopan santun itu masih puaro ya, enggak gue lah, kita bisa mempraktekkan kesehariannya lah seperti itu gitu. Dari waktu berapa tahun ya tidak ada perubahan lah. Itu kan suatu tradisi lah ya, tidak turun apalagi kita orang Jawa ya kan, mengganggunya punya sopan santunnya punya ya kan, tanda keramanya punya kan gitu. Ya, mungkin apa itu yang sedikit berubah ya bahasa yang sekiranya dapat dari luar sana lah, bahasa gaul ya. Iya, bahasa gaul itu memang ya saya dengar satu juga dipakai lah. Ada bahasa ya, cuma saya selalu itu cuma agak heran ya kan, bahasa itu kok bisa masuk kan, memang ya kan bisa nilai positif juga ada nilai negatifnya kan. Ya, ada negatifnya juga ya. Kadang misalnya kan bahasa tertentu kan kadang bagi orang sini kan itu ya kan yang sana-sana kan kadang maknanya itu negatif ya. Ya harusnya sih
nggak usah menyerap dari luar, Iya. apa adanya dari sini, dari sini, dari sini kan. Cuma itu tadi mungkin perkembangan zaman ya itu tadi. Ya, kebanyakan kan ya ikut-ikutan dan sebagainya. Ya. Dari medsos tuh. Nah, ada makanya yang ya itu masalah omong satu dua lah. Itu keseharian apa ya tetap aja masih sopan santun ada, segala macam sama orang tua ya banyak yang masih berbahasa Jawa lah halus tuh. Pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah generasi muda di lingkungan ini menunjukkan gestur dan bahasa yang baik dalam berkomunikasi, mengingat tata krama menjadi hal yang sangat mendasar? Lalu bagaimana cara kaum dewasa untuk menjadi contoh yang baik dalam berkomunikasi serta bertingkah laku? Apakah dengan memperlihatkan secara langsung atau dengan hal lain? Ya jadi masalah jadi yang meningkat dewasa atau remaja ya itu memang kalau memang ada saya itu malah dan benar-benar hampir tidak ada lah satu dua orang kita cuma kan berarti satu aja itu terkanya sedikit orang-orangnya sedikit itu dari misalnya orang dewasa ya bahasa pada itu ya memang kalau memang kesehariannya tetap yang saya disampaikan masih mengikuti caranya apa hadis pasang ganggunya hadisnya agama apa bahasa sini kan. Nah, jadi setelah tidak langsung ya kita menyampaikan ya, seperti kita kan punya grup ya di RT kita memang pernah sekali ya bukan bahasa Jawa lah bahasa halus kita sampaikan melalui grup umat apa kan nanti ada yang jawab onggi kan seperti mengikuti ya kita pakai bahasa Indonesia juga oke lah bahasa nasional jadi kita gunakan dua-duanya lah jadi, untuk masyarakat remaja dewasa ya nggak mengikuti di sama sekarang ya tidak ada perubahan lah penyampainya seperti itu secara langsung tidak langsung kalau langsung sih memang ya karena kita sedikit jumlahnya sih jadi nggak begitu kelihatan maksudnya kan terbatas ya bayang orang tua ya kan sudah memakai yang bangkunya memang sudah lah kuat seperti itu. Baik dengan penyampaian belum apa ngomong apa ya ada tapi perubahan apa ya tetap aja nah, sini juga masih mengikuti orang tuanya lah. Apakah bahasa hanya diberikan melalui kalimat keluar atau seorang dapat melakukannya dalam bentuk lain itu misalkan misalnya di sini kan bisa ada budaya bukan dari wilayah saya sendiri bahasa dari wilayah yang bahasa ini Cilongok ini kadang beda bahkan dari bahasa pun ada yang beda bahkan dari sini ada kayak fitur khusus atau kosakata khusus. Ya, kalau kosakata khusus ataupun bahasa berbeda dan lain memang ya kita kan Banyumas ya. Iya. Memang saya tahu lah kadang sini sama Selongok, ini sama Sokaraja yang beda. Iya. Tapi kalau di sini jelas bahasanya sudah dari dulu kala ada di sini, ya kan? Bahasa Jawa sampai yang kasar apa yang ampak atau yang halus kan? Iya. Yang betul mungkin di luar ada yang beda ya walaupun sama orang Banyumas ya. Tetap di sini yang mempraktekkan, menyampaikan, membicarakan ya kesehariannya ya tetap bahasa-bahasa yang memang dari dulu di sini ada. Berarti kalau misal apa itu pakai bahasa Indonesia mas bahasa krama gitu. Ya yang kebanyakan kalau kesehariannya jelas bahasa Banyumas Bahasa Pak, Banyumas ya kan? itu formal. Kalau formal arisan ataupun kumpulan apa ya kebanyakan memang bahasa Indonesia. Kalau sudah mulai ke lain-lainnya bahasa Jawa ngapak lagi begitu. Jadi bahasa-bahasa yang dari luar ke sini ya memang tetap kita yang punya, makanya nggak kesal orang lain. Contoh kayak Cilacap, Embret ya, Iya. Embret kerja ya. Iya. Di sini nggak ada. Pasti ini ya pakai apa? Enggak apa nyerap bahasa lain. Enggak pengaruh, nggak pengaruh. Walaupun banyak mendatang Iya. gitu ya Pak. Ya nggak pengaruh.
pertahanan kultur. Iya, pendatangan terus terang juga ya apa adanya, nggak akrab kan. Iya. Satu dua tetap bahasa Indonesia. Sebagai pendatang juga kita juga harus mengikuti budaya yang ada di sini. Harusnya karena cuma kan mungkin anda merasakan apa anda dari diri anda sendiri. Saya selalu katakan memang saya bandingkan loh ya, dari dulu sama sekarang kan, mereka itu untuk yang pendatang kan mungkin bisa mengakui apa mengiyakan kan. Kalau memang saya berbicara apa adanya kan, jangan benar-benar yang jauhnya ya kan, beda sekali dengan yang aku dulu. Apakah ini memang kemajuan apa perbedaan zaman atau apa ya kan, kebanyakan sekali kan. Contoh lewat ada orang yang sama sekali diem, ada orang bisa pun hanya nggak nyapa lah, maksudnya itu pendatang berarti ada semua. Nah, kalau bisa betul dari anda punya diri ada sendiri. Kalau sama orang itu dua praktekan ya kan, membangunnya tata keramanya ya kan. Jadi memang yang menonjol itu kosnya malah dari pendatang yang anak kos sama sekali bisa saya katakan ya itu biasa nggak ada sopannya. Ada posisinya lama gitu kayak. Ya lewat nggak monggo, Lewat aja. kalau aja jalan kaki nggak monggo. Kalau sini harapan sekali saling ya kan. Minimal Coba iya. kalau orang tua sama orang muda lewat nggak ada apa-apanya kan mesti marah. Minimal menyapa dulu. Menyapa monggo Atau permisi gitu. dari ini perlu banyak menonjol ini nih, saya sampaikan saya di sini yang benar. Nah, yang kurang sama orang sini khususnya kalau sama tuh, kalau orang sini sih udah pokoknya nah asli sini, hidupnya di sini ya saling ya kan. Kita tutup dari dulu ya. Iya saling menjaga bahasa tubuh, menjaga bahasa menjaga sehari-hari ya. Pertanyaan terakhir Bapak, kalau meningkat tata krama dalam berbahasa dan menurut Bapak ada harapan tersendiri nggak untuk warga RT dan RW di sekitar sini? Itu jelas penting sekali kan, namanya orang hidup kan butuh kesosialan, masyarakatan kan. Dan salah satunya bahasa yang kita sampaikan kan, kita orangnya nggak sopan, kasar semuanya bisa tersingkirkan, ada mati dikucilkan kan. Dengan yang terkecil ya dimarahi jelas kan. Jadi penting sekali bagi saya yang bahasa itu. Ini juga sama dengan merasa menjadi orang tua ya kan. Jadi cara gimana kok anaknya ataupun yang lebih muda ada anda lewat nggak ada sapaan monggo lah mesti kan di sini ya. Nah Rasa nggak enak. nah jadi saya benar sekali ini bisa dipraktekkan sehari-hari bahasa itu. Pesanan saya itu tadi punya dari anda sendiri itu pernah mungkin keluarga saya lah ya, kalau saya bisa menggunakan di pos masa itu saya juga digunakan bahasa ya dari khususnya itu tadi yang penting masyarakat itu sopan santun atau kata. Kalau misal pendatang mungkin mohon maaf yang nggak bisa bahasa daerahnya mungkin pakai bahasa Indonesia aja ya. Kayak Iya. sama-sama paham. Iya sedikit aja mesem aja udah senang sekali warga sini. Jadi ya Pak Iksi gini ya. Ya terus monggo permisi itu yang nomor satunya sekarang. Yang susah buat Ya kalau orang sini sih nggak masalah lah ya. udah itu bentuk. Memang kalau mau ada ucapan apa yang kasar apa kan kita langsung ke orang tuanya kan. Tuh anaknya ngomong nih terus harus dan sebagainya kan. Yang ini kan ada mau gimana marah buat orang sini mau dikerjain aja pasti jengkel. Kalau kita di pasar aja lah motor teman sama sekali coba kadang-kadang ada yang jadi sama santun kan tak nong sama mahasiswa kok ada sepantasnya lah itu Yang menjadi masalah ya. makanya nih saya monggo memakai teman-teman kalau bisa dimanapun anda berada praktek anak itu mungkin adalah semua gangguan lah
siji kan ganggu. Iya, Bapak satu tempat anak lama itu kan. Tuh. Ada lagi? Belum. Terima kasih ya Pak. Ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat berarti di sini tuh budayanya masih kental banget untuk warga yang lokal sendiri. Mesti pendatang banyak ya, Pak. Banget banyak. Ya, ya sudah terima kasih. Ada terima kasih. Kalau salah ya, maaf. Kami juga mohon maaf kalau mengganggu waktu Bapak dan Ya. mungkin ada rasa yang tidak nyaman gitu. Enggak apa-apa. Nyaman-nyaman saja, saya juga senang lah. Kan kita juga membantu kan namanya juga itu ibadah ya. Saya doakan jangan sukses. Terus senang. Baik. Nah, nanti kalau jadi orang tua, saya ya kan. Oh, sampaikan kepada masyarakat ya. Sudah masyarakat lah. Jadi membahas masalah bahasa ya dan mau digunakan semestinya siadat orang Jawa benar ya segaris bawah unggah-ungguh kan tuh nanti hubungannya dengan ini kan Iya. bisa ngomong bahasa kan Udah nomor satu. ya sebenarnya juga sama lah tulisan oke kita aja sukses selalu Terima kasih ya Pak. oke sama-sama.